you've been, Jesus. Precious Lord Jesus, treasure of mine. Oh, what a privilege to be your delight. Morning by morning, new glories I see. Oh, what a wonder you are to me. And all of the promises, all of the praise, all of your people have sung through the ages. No matter the season, the song is the same. Great is your faithfulness, great is your name. Great is your faithfulness, great is your name. Great is your name, God of our Father. You're the God of our peace, God the Redeemer of our history, High King of heaven, my victory won. Still be my vision, still be my son. And all of the promises, all of the praise, all of your people have sung through the ages. No matter the season, the song is the same. Great is your faithfulness, great is your name. And all of the promises, all of the praises, all of your people have sung through the ages. No matter the season, the song is the same. Great is your faithfulness, great is your name. Great is your faithfulness, great is your name. Great is your name, Jesus. Oh, it's the sweetest name I've ever known. There's none like it, none like it. Every question is answered in the living name of Jesus. All my healing is answered in the name of Jesus. All deliverance in the name of Jesus. It's all in that name, that name. And blessed assurance, and oh, what a grace. Oh, I'm prone to wonder, but you're prone to chase. This is my story. It's the song that I'll raise. I'll sing of your goodness. Oh, all of my days. All of the promises, all of the praise.
great you are. And sings my soul. Sing my soul. How great you are, Jesus. Oh, just to behold your goodness. To
Ya, shalom saudaraku. Selamat pagi semua. Saya percaya pagi ini berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupanmu saudara. Kita bisa bangun pagi ini, kita bisa bernafas, kita bisa melihat matahari pagi, kita bisa menikmati segala berkat-berkat Tuhan yang Dia sediakan buat hidupmu saudara. Sudahkah hari ini kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus? Sudahkah kita hari ini mengucap syukur buat kebaikan yang Dia berikan dalam hidupmu saudara? Ya, saya percaya saudara memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Segala puji dan syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Karena pagi ini kami merasakan anugerah, rahmat, dan kemurahan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa. Engkau yang menyertai kehidupan kami, Engkau yang menjaga kami sepanjang malam, sehingga pagi ini kami boleh datang Tuhan bersekutu dengan Engkau. Kami boleh datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah hari yang penuh dengan sukacita ini Tuhan, kami mengucapkan terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat jemaat-Mu. Biarlah pagi ini mereka juga mempunyai kerinduan untuk datang kepada Engkau Tuhan, memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucapkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau begitu baik. Penyertaan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup.
pas hari Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Untuk jemaat-Mu juga Tuhan, kami percaya Engkau yang memberkati kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang mereka alami, mereka tetap bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya percaya pagi ini saudara, ketika kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan, Dia ada di tengah-tengah kita saudara. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Dia hadir di tengah-tengah kita. Katakan amin saudara. Kita mau bersorak-sorai meninggikan namanya. Yeay. Saya undang bersama-sama bangkit berdiri saudara. Saudara, kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan di dalam hidupmu. Yeay. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Tuhan Yesus baik, sungguh
Saya percaya saudara, ketika kita menghadapi setiap persoalan di dalam hidup ini saudara, tetapi kalau kita memandang Tuhan, saya percaya saudara, jalan Tuhan tidak pernah buntu. Amin. Jalan Tuhan dan rencana Tuhan tetap ada di dalam hidupmu saudara, jika engkau percaya. Kita naikkan pujian ini saudara. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hatimu katakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya padamu Tuhan. Biarlah dengan segenap hati kami Tuhan, hanya Engkau andalan kami, hanya Engkau yang kami percaya, satu-satunya Tuhan penolong. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, kami percaya tangan kasih-Mu yang hebat, tangan kasih-Mu yang perkasa ya Tuhan, memberikan jalan dan kemenangan bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami sambut firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan adalah kekuatan kami. Firman-Mu Tuhan adalah petunjuk bagi jalan-jalan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Raymond. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini
kami boleh mendapat kesempatan beribadah kepadamu. Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah serangan virus yang mendunia seperti hari ini, kami tahu tempat kami berlindung hanya di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya kami buka hati, kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan, supaya saat-saat seperti ini kami dibuat mampu memahami firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami hidup menghadapi tantangan, goncangan seperti yang terjadi sampai hari ini di muka bumi ini. Mari Roh Kudus bimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan belajar firman. Kita baca firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Beberapa waktu yang lalu saya menerima sebuah chat di grup WA. Itu diambil dari seorang dokter yang bernama Dr. Tony Sukentro, SPB, SILS. Itu dari sumbernya dari bacaan di Babe. Nah, di situ dijelaskan begini, bahwa ada 8 kebiasaan yang menyebabkan umur panjang. Dan urutan yang mengagetkan kita, di tengah-tengah pandemi ini kan orang minta kita dianjurkan untuk banyak olahraga supaya sehat dan umur panjang. Ternyata itu hanya urutan yang ke-8. Saya bacakan ya, bahwa Dr. Tony Sukentro ini menuliskan begini, bahwa nomor 8 itu harus rutin olahraga supaya kita sehat dan umur panjang. Nomor 7, dianjurkan untuk makan ikan 2 kali seminggu. Nomor 6, makan biji-bijian 3 kali seminggu. Nomor 5, minum cukup air setiap hari. Nomor 4, makan 1 telur per hari. Ya, nomor 3, 80% makanan harus penuh gizi. Nomor 2, pastikan tidur atau istirahat yang cukup. Nah, yang menarik bagi kita itu nomor 1. Dikatakan begini, jaga mood kita untuk tetap bahagia. Orang pasti tanya, bagaimana cara jaga mood? Dan semua ilmu akan dikeluarkan supaya kita tetap bahagia. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Tuhan bilang gini, siapakah orang yang berbahagia itu? Ya, Daud, seorang raja yang sukses, dia memberikan rahasianya. Ini loh, kalau engkau mau hidup sukses, engkau harus memilih seperti ini. Kenapa? Karena hidup ini adalah sebuah pilihan. Apakah hari ini saya memutuskan untuk bahagia atau tidak? Apakah saya mempersiapkan diri untuk menjalani sebuah kehidupan yang sukses? Karena sukses atau gagal itu sebuah proses.
Apakah saya sedang menyiapkan diri dan sedang menjalani sebuah kehidupan yang diberkati atau hidup di bawah kutuk? Setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan ini. Itu sebabnya di dalam kitab Ulangan pasal 28, Tuhan melalui Nabi Musa memberitahukan kepada kita, ada kutuk dan berkat. Mau pilih yang mana? Berkat itu dipaparkan secara gamblang, bahwa kalau kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan berkata, berkat-berkat ini akan datang kepadamu. Jadi kita akan disamperin. Dan ternyata memang Tuhan Yesus juga kasih tahu begini di dalam Matius pasal 7 ayat 24. Saya bacakan buat kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Wow, artinya apa? Seperti pemazmur berkata, orang yang suka firman, yang merenungkannya siang dan malam, orang itu seperti pohon yang ditanam. Kalau pohon yang ditanam itu beda dengan yang ditaruh di pot. Di pot gampang digeser. Tapi kalau ditanam di tanah, apalagi dia semakin hari semakin besar, agak sulit untuk dipindahkan. Nah, berpadanan dengan hal ini, kita melihat bahwa rupanya baik Daud maupun Tuhan Yesus itu memberikan kita gambaran. Mau bahagia? Orang berkata, ya, saya bersedia dan mau bahagia. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Mau kemana? Bingung. Mau diam di rumah? Ya jenuh. Mau keluar? Wih, virusnya banyak. Lalu kita putuskan, oke, kalau begitu kita demi keselamatan kita mau banyak diam di rumah. Tapi kemudian banyak orang yang nggak tahu harus bikin apa. Justru hari ini, inilah kesempatan kita untuk menghidupi firman Tuhan dan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sebab Tuhan berfirman di dalam Matius 7 tadi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Artinya dia bisa memanagenya dengan baik. Orang bijaksana itu nggak ngawur. Dia tidak sembarangan. Sehingga di Mazmur 1 ayat 1, dia nggak mungkin masuk di dalam kelompok itu. Sehingga dia akan menikmati kasih karunia. Tadi dikatakan bahwa syaratnya hidup umur panjang dan bahagia itu nomor 1 itu jaga mood. Perasaan kita, emosi kita, pikiran kita, itu hanya mungkin fine-fine saja kalau kita mengerti dan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kenapa saya katakan begini? Coba Bapak Ibu perhatikan hari ini. Bulan ini saja terjadi goncangan, bukan hanya serangan virus corona. Kita lihat di daerah saya itu banjir bandang 2 kali datangnya. Ya, dan yang sekarang itu memaksa ribuan orang mengungsi. Di Sulawesi Barat 2 kali gempa. Yang pertama kecil, yang kedua itu goncangannya luar biasa. Dan membuat banyak orang panik. Lalu kita tahu di mana, di Sumedang, di Kalimantan Selatan, di Aceh. Lalu kita lihat juga di Jakarta itu ada pesawat Sriwijaya jatuh ya. Aduh, miris. Kita bingung. Kita takut. Tapi Tuhan sudah berjanji kepada kita. Nah, jadi pertanyaannya,
mengapa kita menjaga mood kita dengan firman? Nah, ini persoalannya. Saking jenuhnya, orang bilang sepanjang hari di rumah, apa yang harus dikerjakan? Sejak Januari 2020, saya tidak pernah tahu kalau Indonesia akan dilanda keadaan yang seperti ini berkepanjangan. Karena kita lihat, wah itu jauh sana, di China. Tapi ternyata di bulan Maret, itu kabar tuh mengejutkan. Dan per hari ini, kita tahu orang yang terpapar positif, itu sudah di angka 1 juta, sekitar 1.010.000. Lebih kelihatannya. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena sejak masuk tahun 2020 itu, saya memutuskan untuk lebih banyak berdiam diri, bertekun membaca firman. Dan puji Tuhan, sampai di bulan Desember kemarin, saya bisa menyelesaikan membaca Alkitab itu 3 kali berulang, 3 kali bolak-balik. Dan saya menemukan banyak hal yang indah. Lalu pertanyaan itu bisa kita jawab. Mengapa harus firman Tuhan untuk menjaga mood kita? Karena firman itu adalah pikiran dan isi hati Tuhan yang diungkapkan kepada kita supaya kita ketahui ini loh yang ada di dalam pikiran Tuhan. Ini loh yang ada di dalam hati Tuhan. Ayo, jalani. Jadi merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam berarti kita terus-menerus memutuskan untuk terus melihat, mengingat, ya, mengetahui bahwa isi hati dan pikiran Tuhan itu seperti itu, dan membawa kita kepada penyesuaian sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan cara yang demikian. Nah, kita kembali ke Mazmur pasal yang pertama tadi. Mengapa demikian? Artinya kenapa harus begitu? Mari kita perhatikan keadaan kita yang sesungguhnya. Di dalam Mazmur 1 ayat 3 itu dikatakan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, mari perhatikan, ibarat pohon yang ditanam di dekat mata air yang mensuplai kebutuhan mineral yang dibutuhkan oleh pohon untuk bertumbuh dan berbuah. Jadi selama ada air di sekitar pohon itu, akarnya tidak perlu kerja keras. Cukup yang apa yang dia butuhkan itu, akarnya akan menyedotnya. Puji Tuhan. Artinya apa? Karena memang mineral yang dibutuhkan oleh pohon untuk bertumbuh dan berbuah itu dibawa oleh air yang ada mengalir itu. Jadi kalau pohon itu ditanam di situ, itu mengatakan kepada kita bahwa suplai kebutuhan dari pohon itu terjamin. Kalau orang baca firman, dia merenungkannya siang dan malam, artinya dia memberi diri untuk disuplai. Kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi. Yang kedua, dikatakan di dalam ayat yang ketiga juga, keadaan kita itu sesungguhnya akan terus berbuah. Karena disuplai cukup, kita tidak kekurangan apa-apa, bahkan kita berbuah. Itu dikatakan sana, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Saya ajarkan ke jemaat, mari kita buktikan bahwa Tuhan kita itu, Dia berfirman seperti ini, dan firman itu benar.
Dan puji Tuhan, sampai hari ini jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami itu terpelihara dengan baik. Bahkan kalau melihat bagaimana mereka diberkati, saya terkagum-kagum melihat Tuhan. Di tengah pandemi seperti ini, banyak usaha yang goncang-gancing. Ada yang bisa membeli rumah dengan harga yang cukup besar, mahal. Ada yang bisa survive usahanya. Dari mana bisa kita lihat? Dari kiriman persembahan yang mereka kirimkan ke gereja. Itu kelihatan. Saya tanya, bagaimana bisa? Itu mujizat, Om. Kita juga nggak ngerti kalau Tuhan mau berkati kita dengan ini. Saya katakan puji Tuhan. Nah, buah itu adalah tanda bahwa kita siap berjalan dengan Tuhan. Sehingga kita berbuah. Dan itu berarti menjadi tanda kedewasaan. Pohon yang dewasa itu pasti berbuah. Pohon yang dewasa itu memberi manfaat bagi yang menanam. Karena memang Tuhan itu menghendaki buah. Makanya di dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9, mari kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Situasi ini sungguh-sungguh menantang kita. Apakah kita mau menjalaninya dengan cara Tuhan atau tidak? Tuhan bilang, dia datang cari buahnya. Dan Raja Daud berkata, kalau dia ditanam di tepi aliran air, maka dia pasti berbuah. Nah, berarti Bapak Ibu kita percaya kalau kita hidup dengan firman, segala sesuatu itu mungkin terjadi. Tuhan pelihara kita dengan baik. Yang berikutnya, keadaan kita yang sesungguhnya. Tetap di ayat 3, dan yang tidak layu daunnya. Artinya, krisis boleh datang. Tuhan izinkan itu terjadi. Dan saya melihat di dalam Alkitab, banyak krisis-krisis yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Tapi yang menarik bagi saya adalah mereka semua melewatinya dengan kemenangan. Kenapa saya katakan begini? Mari kita lihat, sifat tumbuhan saat kemarau itu akan menggugurkan daun untuk mengurangi penguapan supaya suplai air pada pohon itu terjaga. Kalau kita pergi ke hutan jati di musim kemarau, kita akan melihat hutan jati itu menggugurkan daun-daunnya. Kenapa? Supaya dia bisa tetap hidup. Kita kalau masuk ke hutan jati di musim kemarau, kita lihat daunnya bertebaran di bawah pohon itu, luar biasa. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia mau mengurangi penguapan. Karena dia mau menjaga supaya dia tidak kehabisan air, daunnya digugurkan. Bapak Ibu tahu apa artinya kalau pohon itu menggugurkan daunnya? Banyak hal yang terjadi. Daerah sekitarnya pasti akan lebih panas. Kenapa? Produksi oksigen itu akan sangat berkurang. Karena daun-daun itu pada pagi hari dia harus menyerap
karbon dioksida, CO2 untuk membuat pembakaran, dan dia melepaskan oksigen. Dan itu semua dilakukan memasak makanannya itu di daun. Produksinya akan menjadi seperti itu. Jadi jika daun gugur berarti produksi oksigen berkurang dan udara jadi lebih panas. Ini persis sama dengan kehidupan kita. Kita melihat bahwa hari-hari ini kita harus pintar-pintar mengelola uang dengan benar. Kalau tidak, kita nggak bisa lewati. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat krisis seperti ini bukan hanya dialami oleh kita di tahun 2020, masuk di awal 2021. Saya ingat Elia pada waktu dia mengumumkan tidak akan ada hujan turun di Israel 3,5 tahun. Karena dia sudah umumkan begitu dan itu firman Tuhan, dia mungkin tidak berpikir bagaimana aku bisa menjalani hidup ini. Kalau tidak ada suplai air, kalau tidak ada makanan, terserah Tuhan saja. Tapi tiba-tiba firman itu datang. Nah, ini kan hebatnya kalau kita hidup dengan Tuhan. Setelah kita mengerti firman Tuhan, Tuhan arahkan Elia. Elia, kalau engkau mau terpelihara, pergi ke sungai Kerit. Di sungai Kerit itu, engkau boleh minum air dari situ. Dan pagi serta petang, aku sudah menyiapkan burung gagak untuk mensuplai makananmu. Jadi tiap pagi roti datang, tiap sore roti datang. Dari mana datangnya? Gak usah tanya, itu urusan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk burung gagak yang seperti itu. Setelah Elia belajar dari situ, Tuhan izinkan sungai itu kering, suplai air habis. Lalu pertanyaannya, apa yang dipelajari oleh Elia? Elia hanya diminta, Elia, sekarang engkau bergeser dari tempat itu. Tuhan kasih tahu sama Elia, Elia, ayo siap-siap bergerak. Engkau harus pergi ke Sidon. Aku sudah siapkan seseorang untuk memberi engkau makan di sana. Wah, kalau saya berpikir, wah ini pasti punya stok makanan yang banyak di musim kelaparan seperti ini. Tidak ada hujan. Pada waktu dia masuk, dia tes case dulu. Dia ketemu dengan seorang janda. Lalu dia berkata, boleh aku minta minum? Wah, janda itu mungkin berkata, tenang Tuan, kalau minum banyak, masih ada air minum. Bukankah di sungai Kerit sudah kering? Tapi di rumah wanita ini masih ada minuman. Lalu Elia berkata lagi, nah kalau begitu coba tolong buatkan buat aku roti bundar kecil aja. Waktu dia berkata begitu, wanita ini berbalik dan berkata, di rumahku itu tinggal ada segenggam tepung dan beberapa tetes minyak. Kami sedang mengumpulkan kayu dan kami akan pulang. Itulah adonan terakhir dari roti yang akan kami makan hari ini. Setelah kami makan itu kami tidak tahu berikutnya apakah besok masih ada. Dan Alkitab berkata, wanita itu berkata, setelah kami makan kami akan mati. Kenapa? Itu adalah adonan terakhir. Tapi Elia berkata, sekali-kali itu tidak akan terjadi. Beginilah firman Tuhan. Saya suka kalimat itu. Yang disampaikan oleh Elia adalah apa yang Tuhan mau. Dia berkata, aku ini diutus ke sini. Kalau kau dengar firman Tuhan, kau buat roti kecil buatku dulu. Lalu kau buat dirimu, maka itu tidak akan habis. Wanita itu pulang dan membuatnya. Pada waktu dia putuskan, dia buatkan buat Elia lebih dulu. Begitu dia aduk roti itu, dia kaget. Loh, kok tidak berkurang? Dia tuang lagi untuk roti kedua, roti ketiga. Karena mereka bertiga sekarang. Tepungnya tidak habis-habis. Minyaknya juga begitu.
Dan sampai kapan? Sampai masa di mana hujan itu turun dan mereka bisa beli makanan, baru berhenti mujizat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan terlalu mengandalkan pikiranmu di dalam situasi sulit seperti ini. Andalkan pikiran dan isi hati Tuhan. Makanya dikatakan orang yang berbahagia itu orang yang suka merenungkan firman. Yang terakhir, Alkitab berkata begini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oh ya, orang paling suka kalau sudah bicara tentang sukses. Tetapi sukses di sini menurut cara Tuhan, bukan menurut cara kita. Nah, ini harus hati-hati. Ya. Menurut cara Tuhan, itu ada yang namanya proses. Seringkali kita tidak sadar. Bisa jadi pandemi ini adalah sebuah proses buat kita untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Daripada engkau bingung dengan apa saja, duduk diam dengan Tuhan. Jaminan keberhasilan itu tidak serta-merta seperti orang berdoa tiba-tiba minta uang sama Tuhan, Tuhan lalu jatuhlah dari langit. Saya ajarkan ke jemaat, kalau kamu tidak duduk dengan Tuhan, berkatnya sulit. Tuhan itu sumber berkatmu. Dia berjanji, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Sebab firman itu petunjuk jalan buat kita. Dia yang akan mengarahkan kita bagaimana kita melewatinya. Saya ingat persis pada waktu Yusuf itu ada di rumah pejabat, seorang komandan, seorang jenderal, pengawal, kepala pengawal raja. Lalu dia diminta untuk berbuat dosa. Dia berkata kepada perempuan itu, di rumah ini Tuanku itu tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Aku atur semuanya. Cuma satu yang tidak diserahkan ke aku, yaitu kamu. Sebab kamu istrinya. Bagaimana aku berbuat jahat di hadapan Tuhan? Ini prinsipnya ini. Ingin diberkati, jangan ambil punya orang lain. Jangan mengganggu milik orang lain. Kita sudah disiapkan bagian kita. Yang perlu kita lakukan adalah bersabar. Kalau kita sudah berjalan, tinggal tunggu aja. Pasti kalau waktunya sudah tiba, kita akan menikmatinya. Yusuf, bukti yang luar biasa, 13 tahun. Wow. Orang-orang besar yang ada di dalam Alkitab itu diproses oleh Tuhan untuk mencapai puncak. Itu tidak main-main. Kalau bicara tentang Daud, berapa tahun dia harus lari dari hadapan Saul sampai dia berkata kepada Raja Saul, aku ini seperti anjing mati yang dikejar-kejar oleh tuannya. Jadi ada petunjuk yang Tuhan mau. Ya, makanya di Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Daud mengerti ini firman ini. Makanya pada waktu Tuhan kasih dia sebuah test case lah, seperti itu ya. 2 kali kalau tidak salah di dalam Alkitab untuk membunuh Saul. 2 kali dikasih kesempatan untuk membalas dendam. Daud itu tahu pembalasan itu bukan haknya dia, itu haknya Tuhan. Daud lulus. Makanya beberapa kali dia coba dijatuhkan oleh lawan-lawannya, nggak bisa. Sebab apa? Dia clear di dalam hal ini. Ada jaminan Tuhan di sana. Amin. Lalu kok bisa begitu? Ya, itu aturannya. Makanya Tuhan bilang kita harus hidup seperti yang firman Tuhan. Syarat dan ketentuannya berlaku. Dan yang menarik, ayat terakhir,
Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Kalau kita hidup dengan firman, Alkitab bilang firman itu yang akan mengerjakannya. Sebab dia tidak akan pulang berkata kepada Bapa, gagal. Enggak. Dia pasti berhasil. Pada waktu saya membaca Alkitab yang kedua kali di tahun 2020, karena yang pertama udah selesai, yang kedua Tuhan kasih saya inspirasi. Ambil catatan, bikin catatan. Lalu saya mau menyatatkan semua yang saya dapatkan. Bapak Ibu tahu, kami buka ibadah itu, kita online itu cuma 13 minggu. Setelah itu kami onsite sampai hari ini. Saya bersyukur kepada Bapak. Sampai minggu yang kemarin, saya sudah mengkhotbahkan poin yang ke-91, 92, dan 93. Itu berkat yang diterima oleh orang yang suka membaca firman Tuhan. Masih ada, saya lihat catatan saya masih ada 200 lebih berkat yang akan diterima. Luar biasa. Asalkan kita setuju dengan Tuhan. Dan setiap pagi saya mengirim firman Tuhan tanpa dikomentarin apa-apa. Saya cuma kirim, ini firman semua. Saya kirim. Tiap pagi ada 20 grup. Dan saya melihat kasih karunia Tuhan. Banyak respon. Karena bagi saya cukup firman itu aja yang bekerja. Dan saya mau menikmati kasih karunia itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ditanya hari ini, apakah saya bahagia? Saya tenang banget. Situasinya sulit? Iya. Saya menikmati anugerah ini. Karena saya melihat apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Ya dan amin. Itu sebabnya mari kita berdoa. Bilang sama Bapa, biarlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami boleh belajar firman. Dan Tuhan kiranya menolong kami. Kami terus buka hati kepada untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tarik kami mendekat supaya kami mampu untuk berharap bersandar kepadamu. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami terima firman ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita. Ya, shalom saudara. Ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Pertama-tama saya mewakili seluruh jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Raymond Aloysius. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan segala sesuatu yang dikerjakan. Pengumuman yang pertama, persembahan hari ini diperuntukkan kas misi yang akan disalurkan pada ibadah Paskah dan pemberian THR kepada petugas keamanan dan kebersihan lingkungan gereja. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 573 0062 569 atas nama DRS Harwanto, atau dapat dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Informasi mengenai penitipan dapat menghubungi Saudari Maria dan saya. Terima kasih atas persembahan saudara. Selanjutnya, persepuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 287 3037 008 atas nama GBI Taman Aries,
atau dapat juga dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Ibadah anak secara online atau daring dilaksanakan pada hari Minggu pukul 9.30 pagi. Orang tua juga diminta untuk mengajak anak-anaknya mengikuti ibadah umum setiap minggu. Informasi mengenai ibadah anak dapat menghubungi Saudari Maria dan Diakan Francisca. Doa bersama secara online akan diadakan pada hari Minggu 7 Februari pukul 4 sore. Pengurus, pelayan, dan murid pelatihan diwajibkan untuk ikut. Seluruh jemaat diajak untuk berdoa bersama agar dapat saling menguatkan dan kita semua semakin bersahati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi Saudari Maria dan Saudara Andri. Selanjutnya, bagi yang membutuhkan buku renungan air hidup bulan Maret 2021 dan belum terdaftar, dapat menghubungi Saudari Maria. Saat ini ada 12 keluarga yang didukung dana diakonia. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang selama masa pandemi terus mendukung dan menyalurkan dana, sembako, juga kue untuk jemaat yang membutuhkan. Informasi mengenai pemberian sembako dan dana diakonia dapat ditanyakan kepada Diakon Ivana, Bapak Yanto Iskandar, dan Saudari Sulastri. Bagi saudara yang ingin memberikan kesaksian pada ibadah online atau daring dapat menghubungi Saudara Andri. Informasi sehubungan dengan gereja dapat ditanyakan kepada Saudari Maria yang akan meneruskan kepada tim penggembalaan dan pengurus gereja. Mari tetap berdoa dan tingkatkan protokol kesehatan agar menjaga satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, Gembala dan seluruh pelayan Tuhan dan Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Budi Kurniawan pada tanggal 26 Januari, Bapak Elvis Tuhumuri pada tanggal 28 Januari, dan Saudara Yohanes pada tanggal 30 Januari. Tuhan Yesus memberkati segala sesuatu yang dikerjakan. Sekian pengumuman, terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudaraku, saya percaya orang-orang yang berbahagia, saudara, bukan karena dia banyak uang. Orang-orang yang berbahagia bukan dia dapat warisan ataupun harta yang melimpah. Tetapi orang-orang yang berbahagia adalah saudara apa, saudara? Yang merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan siang dan malam. Itu adalah orang-orang yang berbahagia, saudara. Amin, saudara. Amin. Mari saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Begitu baik di dalam hidupmu. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Nanti doa penutup ibadah saya serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Eugene Irwan Rahmadi. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus, di sebelah kanan Allah Bapa, Roh Kudus, Roh pendamping, Roh kuasa yang bersyanta kasih. Terima kasih sekali lagi untuk hamba-Mu ini. Teterim Lucius yang tadi memberitakan firman-Mu. Berbahagia orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, karena firman-Nya akan
menjadi rema dalam kehidupannya. Pujilah namamu Tuhan yang Maha Kristi. Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit dan Kau curahkan segala yang dibutuhkan oleh umat-Mu